Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Giri Andrea. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang bagaimana pembelajaran mandiri saya terkait dengan mata pelatihan kompeten. Pada mata pelatihan kompeten merupakan bagian materi dasar CPNS untuk materi berakhlak, terutama untuk menanamkan pemahaman dan perilaku tersebut. Salah satunya, setiap ASN perlu kompeten. Tujuannya adalah setelah mengikuti pembelajaran ini, peserta mampu mengaktualisasikan nilai kompeten dalam pelaksanaan tugas jabatannya. Indikatornya adalah peserta diharapkan dapat memahami konteks lingkungan strategis yang mempengaruhi pengelolaan dan tuntutan karakter dan kompetensi ASN yang sesuai. Kedua, memahami kebijakan dan pendekatan pengelolaan ASN. Ketiga, memahami dan peka terhadap isu-isu kritikal dalam merespon penyesuaian kompetensi ASN. Yang keempat, memahami pentingnya pengelolaan pengembangan ASN dalam konteks pembangunan nasional dan tantangan global. Kelima, mampu mengajukan pemikiran-pemikiran kritis dalam penguatan kompetensi ASN di lingkungan instansi dan konteks nasional secara global. Kemudian materi pokok yang disampaikan meliputi tantangan lingkungan strategis, kebijakan pembangunan dan kebijakan pembangunan aparatur, kemudian pengembangan kompetensi dan perilaku kompeten. Tantangan lingkungan strategis diantaranya terdiri dari implikasi VUCA, kemudian adaptasi terhadap keahlian baru, dan yang terakhir adalah perilaku ASN untuk masing-masing aspek berakhlak. Yang kedua, kebijakan pembangunan, yaitu prinsip pengelolaan ASN yaitu berbasis merit. Kemudian pembangunan aparatur sesuai rencana pembangunan jangka menengah. Dan yang ketiga adalah terdapat 8 karakteristik yang dianggap relevan bagi ASN dalam menghadapi tuntutan pekerjaan saat ini dan ke depan. Ketiga, terkait dengan pengembangan kompetensi. Terkait dengan konsepsi kompetensi adalah meliputi 3 aspek penting berkaitan dengan perilaku kompetensi, meliputi aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang diperlukan dalam pelaksanaan pekerjaan. Sesuai dengan Permenpan RB tentang standar kompetensi ASN, kompetensi teknis, kompetensi manajerial, dan kompetensi sosial kultural. Kemudian, pendekatan pengembangan dapat dilakukan dengan klasikal dan non-klasikal, baik untuk kompetensi teknis, manajerial, dan sosial kultural. Salah satu kebijakan penting dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN adanya hak pengembangan pegawai. Kemudian, dalam menentukan pendekatan pengembangan talenta ASN ditentukan dengan peta 9 box pengembangan, di mana kebutuhan pengembangan pegawai sesuai dengan hasil pemetaan pegawai dalam 9 box tersebut. Panduan perilaku atau kode etik terkait dengan materi kompeten meliputi bekerja secara berakhlak. Setiap ASN sebagai profesional sesuai dengan kualifikasi, kompetensi, dan kinerja. Kemudian, selain ciri tersebut, ASN terikat dengan etika profesi sebagai pelayan publik. Yang terakhir, perilaku etika profesional secara profesional tunduk pada perilaku berakhlak. Terkait dengan peningkatan kompetensi diri, meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan yang selalu berubah adalah keniscayaan. Perilaku lain ASN pembelajar yaitu melakukan konektivitas dalam basis online network. Kemudian terkait dengan sumber pembelajaran lain bagi ASN dapat memanfaatkan sumber keahlian pada pakar atau konsultan yang mungkin dimiliki unit kerja atau instansi tempat ASN bekerja atau tempat lain. Yang ketiga adalah membantu orang lain belajar, diantaranya sosialisasi dan percakapan di ruang istirahat atau di kafetaria kantor, termasuk morning tea, coffee, sering kali menjadi ajang transfer pengetahuan. Yang keempat adalah melakukan kerja terbaik di mana pengetahuan menjadi karya, sejalan dengan kecenderungan setiap organisasi, baik instansi pemerintah maupun swasta, bersifat dinamis, hidup dan berkembang melalui berbagai perubahan lingkungan dan karya manusia. Kemudian yang terakhir adalah pentingnya berkarya terbaik dalam pekerjaan selayaknya tidak dilepaskan dengan apa yang menjadi terpenting dalam hidup seseorang. Baik, mungkin itu yang dapat dijelaskan dari pengalaman belajar secara mandiri terkait dengan materi kompeten. Semoga bermanfaat. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.